Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rizky Agung Prayoga, Lestari Asih, Putri Regina Wijayanti, dan Yulia Nurwulandari. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok PAI yang ada di kelas kami. Berikut ini jawaban dari kelompok kami. Pertanyaan kelompok 1. Yang pertama, contoh dari perilaku ihsan adalah contoh dari perilaku ihsan meliputi yang pertama khusyuk dalam beribadah, 2. senantiasa takut jika berbuat dosa, 3. menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Yang 4. mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Yang kelima, tidak berbuat bid'ah atau mengerjakan ibadah yang tidak diperintahkan. Pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, sebutkan tanda-tanda orang beriman. Tanda-tanda orang beriman yang pertama, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 2. Punya rasa malu. Malu di sini maksudnya adalah malu jika melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, hidupnya selalu bersyukur, serta sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi masalah, dan sabar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang kedua, jelaskan hubungan akhlak dengan iman. Iman adalah tingkah laku sekaligus kepribadian, dan iman adalah keyakinan yang terpatri dalam hati. Akhlak adalah perilaku dan kepribadian, dan ibadah mahadah merupakan kewajiban seorang hamba kepada Allah yang harus dilakukannya dan tidak boleh ditinggalkan, serta memiliki aturan yang tidak boleh diubah sedikit pun. Pertanyaan kelompok 3. 1. Apa hubungan iman dengan ihsan? Hubungan atau keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Iman adalah keyakinan yang kokoh yang menjadi dasar akidah. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan nomor 2. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Ihsan merupakan perbuatan seseorang dalam melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menahan diri dari dosa, termasuk juga menirmakan kebaikan kepada hamba Allah yang lainnya, baik melalui hartanya, kehormatannya, ilmunya, maupun raganya. Pertanyaan kelompok 4. 1. Jelaskan fungsi dan tujuan pembentukan karakter. Fungsi pembentukan karakter. Fungsi pembentukan karakter adalah untuk mengembangkan potensi dasar seorang anak agar berhati baik, berperilaku baik, serta berpikiran yang baik. Dengan fungsi besarnya untuk memperkuat serta membangun perilaku anak bangsa yang multikultur. Selain itu, pendidikan karakter juga berfungsi meningkatkan peradaban manusia dan bangsa yang baik di dalam pergaulan dunia. Pendidikan karakter dapat dilakukan bukan hanya di bangku sekolah, melainkan juga dari berbagai media yang meliputi keluarga, lingkungan, pemerintahan, dunia usaha, serta media teknologi. Tujuan pembentukan karakter. Tujuan pembentukan karakter adalah membentuk bangsa yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bekerja sama, atau bergotong royong. Selain itu, pendidikan karakter juga membentuk bangsa mempunyai jiwa patriotik atau suka menolong sesama. 2. Jelaskan fungsi rukun iman dan ada berapa rukun iman, sebutkan. Rukun iman ada 6 yang mesti diyakini umat Islam. Iman dalam Islam merupakan dasar atau pokok kepercayaan yang harus diyakini setiap muslim. Jika tidak memiliki iman, seorang dianggap tidak sah menganut Islam. Rukun iman ada 6, yaitu 1. Iman pada adanya Tuhan Allah yang Maha Esa. 2. Iman pada adanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Iman pada adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Iman pada adanya rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Iman pada adanya hari kiamat. 6. Iman pada qada dan qadar.
adanya takdir baik dan buruk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok 6. 1. Apa yang disebut istiqomah bagi manusia? Istiqomah memiliki arti bahwa seseorang senantiasa ada di dalam ketaatan dan di atas jalan lurus di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. 2. Bagaimana kita meningkatkan pembentukan karakter yang baik? 1. Perbanyak berzikir menyebut asma Allah. 2. Perbanyak sujud sebab posisi itu adalah waktu terdekatmu dengan Allah. 3. Mulai perbaiki sholatmu dengan baik. 4. Menjaga wudhu karena saat itu selalu dalam keadaan suci dan akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok 7. 1. Jelaskan pengertian tentang iman. Iman artinya percaya. Namun di sini tidak sebatas percaya saja. Akan tetapi percaya di sini memiliki makna luas dan mendalam. Dalam arti mendalam, iman itu melibatkan keyakinan dan keikhlasan batin dan pikiran. Dalam arti luas, iman itu membentuk komitmen yang tinggi. Dengan komitmen itu melahirkan kristalisasi nilai. Dari situ melahirkan karakter yang berupa karakteristik. 2. Apa hubungan akhlak dengan iman? Hubungan akhlak dengan iman yaitu iman merupakan pondasi dalam diri seorang muslim. Adanya keimanan mempengaruhi bagaimana seorang muslim berperilaku, melaksanakan pekerjaan atau aktivitas, dan juga menjalankan kehidupan sehari-hari. Kehidupan seorang tanpa keimanan pasti akan rapuh, sebagaimana rumah atau bangunan tanpa adanya pondasi yang kuat. Pertanyaan kelompok 8. 1. Apa penerapan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu 1. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. 2. Hanya menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tidak menyekutukan Allah. 4. Meyakini bahwa malaikat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasulnya. 2. Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Istiqomah adalah konsisten berada dalam kebenaran serta senantiasa ada dalam ketaatan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kelompok 9. Pengertian karakter menurut Luther King. Luther King berkata, karakter adalah kecerdasan tersendiri yang tampak pada watak atau sikap. Maka tujuan itu mengacu pada kecerdasan yang berupa perubahan watak yang mulia. 2. Dari salah satu contoh penerapan rukun iman, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar artinya yaitu perintah yang ditujukan kepada semua masyarakat untuk mengajak atau menganjurkan perilaku kebaikan dan mencegah perilaku buruk.